Sebelum pukul 8 pagi, jangan sembarangan menelepon dan mengganggu orang lain. Jika benar-benar ada hal yang perlu dibicarakan, kirim pesan terlebih dahulu untuk bertanya. Saat bepergian, jangan demi menghemat biaya hotel, lalu tinggal di rumah kerabat atau teman. Di tempat umum, dengarkan lebih banyak dan berbicaralah lebih sedikit. Terlalu banyak bicara mudah menimbulkan kesalahan. Kerabat sebaiknya jangan menjadi tetangga. Jangan terlalu sering menceritakan hal-hal sedih kepada ibu, karena beliau tidak bisa banyak membantu dan justru akan khawatir sampai sulit tidur. Antara pria dan wanita biasanya hampir tidak ada persahabatan yang benar-benar murni. Jika Anda merasa ada, kemungkinan besar Andalah yang disukai. Jangan berbicara buruk tentang kotoran di depan lalat, dan jangan berbicara buruk tentang tulang di depan anjing. Jika perkataan Anda bertentangan dengan pandangan mereka, mereka akan langsung mengkritik bahkan menyerang Anda. Jika seseorang mengundang Anda makan, jangan membawa teman lain tanpa izin, kecuali Anda berniat membayar sendiri. Itu adalah aturan. Hubungan Anda tidak seharusnya menjadi beban bagi orang lain. Semakin sedikit teman, hidup semakin tenang, semakin banyak teman, semakin banyak pula masalah. Ibu mertua dan ibu kandung sama-sama ibu. Jangan memihak salah satu. Jika meminjam barang orang lain, jagalah dengan baik. Saat mengembalikannya, sebaiknya bersihkan terlebih dahulu. Jika meminjam kendaraan, ingat untuk mengisi penuh bahan bakar sebelum mengembalikannya. Sapi menundukkan kepala untuk makan rumput, manusia menundukkan kepala untuk mencari uang. Tidak ada yang benar-benar bisa dipercaya, kecuali selama Anda masih memiliki nilai bagi mereka. Jika tidak benar-benar perlu, jangan mudah meminjam uang. Seberapapun kuatnya persahabatan, sebuah pinjaman bisa merusaknya. Banyak hubungan kadang hanya terlihat baik di permukaan. Begitu Anda mengalami kemunduran sekali saja, Anda akan melihat jelas hangat dinginnya hati manusia dan tahu siapa yang benar-benar teman Anda. Tamu yang tinggal lebih dari 3 hari di rumah orang, biasanya mulai membuat tuan rumah merasa tidak nyaman. Di rumah siapapun juga begitu. Di pedesaan, jika seseorang melahirkan anak perempuan pada kelahiran pertama dan yang kedua juga perempuan, jangan sembarangan mengucapkan selamat. Dalam hidup, jangan terlalu takut menyinggung perasaan orang lain. Pada 90% orang, menyinggung mereka tidak akan menjadi masalah besar. Jika usaha sedang tidak berjalan baik, jangan menceritakannya kepada orang yang masih Anda hutangi uang. Orang yang sejak awal menjelaskan dengan jelas keuntungan dan kerugian suatu hal kepada Anda, biasanya tidak berniat menyakiti Anda dan layak dipercaya. Orang yang sudah berbalik melawan Anda, baik itu kerabat maupun teman, sangat sulit kembali seperti dulu. Jangan mendekati hal-hal yang gratis. Potong rambut setiap 2 minggu sekali. Selalu datang 15 menit lebih awal agar memiliki kendali atas situasi. Apa taktik paling kejam yang bisa dilakukan seseorang? Jika ada orang yang tidak menghormati atau tidak mengakui Anda, jangan gunakan mereka. Biarkan mereka terlihat di bawah cahaya. Gunakan orang-orang muda yang patuh untuk bekerja, dan biarkan mereka melihat bahwa tanpa mereka pun dunia tetap berputar. Saat merencanakan sesuatu, carilah orang yang memiliki kelebihan uang. Saat menjalankan pekerjaan, carilah orang yang sedang kekurangan. Jika ingin mencapai hal besar, Anda harus tahu cara mengelola hubungan, memahami dan meminjam kekuatan orang lain untuk menyelesaikan urusan Anda. Orang yang pernah menjadi kreditor Anda dan orang yang pernah benar-benar bermusuhan dengan Anda tidak akan pernah bisa benar-benar menjadi teman lagi. Apapun alasannya, jika sudah bermusuhan, maka itu adalah musuh. Orang yang tidak menghormati Anda 100% sebenarnya meremehkan Anda. Bukan karena mereka hanya blak-blakan. Ketika seseorang tidak menghormati Anda, tarik kembali kebaikan hati Anda dan tidak perlu lagi berkomunikasi dengan mereka. Tidak perlu berdiskusi, tidak perlu marah, tidak perlu sedih, cukup abaikan dan menjauh saja.